back my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, next kita lanjutin ya ceritanya. Bab 2. Menunggu yang tidak pasti. Masih flashback on. Tetesan hujan masih terdengar di luar. Hembusan angin menyelimuti kulit Angga dan membuatnya merasa geli. Saat Kia bergerak, ia tak sengaja memainkan bibirnya. Sehingga Angga merasa senang karena kecupannya dibalas oleh Kia. Angga masih mengecup bibir Kia. Ini adalah ciuman pertamanya dan ia berikan kepada Kia. Sama seperti Kia yang juga memberikan ciuman pertamanya kepada Angga. Sesekali Kia membalas kecupan itu dengan menggerakkan asal-asalan lidahnya. Sesaat kemudian, hujan yang sebelumnya deras kini mulai berhenti. Angga yang menyadari hujan sebentar lagi berhenti, ia menyudahi aktivitasnya. Kau akan menjadi milikku untuk selamanya. Aku akan kembali. Setelah mengucapkan kalimat janji itu, Angga beranjak duduk. Angga melepaskan gelang yang ada di tangannya. Kemudian memasangkan gelang itu ke pergelangan tangan Kia. Itu gelang yang sangat berharga bagi Angga. Karena gelang itu pemberian terakhir dari ibunya. Gelang sudah terpasang di pergelangan tangan kiri Kia. Angga menatap Kia dengan sendu. Keduanya akan berpisah begitu lama, sampai takdir mempertemukan mereka kembali. Sebelum pergi, Angga memotret wajah Kia beberapa kali. Meskipun Kia tengah tidur, namun ia tetap begitu sangat cantik dengan wajah polosnya. Aku pergi dulu, ucap Angga lirih dan segera turun dari rumah pohon, meninggalkan Candia sendirian di atas. Hujan sudah berhenti, memudahkan Angga untuk segera pergi sebelum Kia terbangun. Flashback off. Mengingat kejadian waktu kecilnya bersama seorang anak laki-laki membuat Kia semakin bersedih. Kia menyukai Angga, namun ia tidak tahu siapa nama anak laki-laki yang bersamanya saat di rumah pohon. Kia tidak tahu. Ia harus menunggu anak laki-laki itu menemuinya kembali atau tidak. Jika ia menunggu, namun yang ditunggu tidak kunjung menemuinya, mungkin Kia adalah wanita bodoh. Kia mencintai Angga, namun ia tidak bisa mencintai terlalu dalam jika tidak ada kepastian. 10 tahun sudah berlalu, namun Angga masih belum menemuinya. Itulah yang membuat Kia ragu. Ia akan menunggu atau menghilangkan rasa cintanya kepada Angga. Sekarang ia hanya sendiri. Ia tidak mungkin bisa berharap kepada siapapun lagi. Apalagi ia harus berharap kepada pria yang sampai sekarang tidak kembali. Kia menatap ke arah pergelangan tangan kirinya, di mana ada terdapat gelang pemberian dari Angga yang sampai sekarang masih ia pakai. Menatap dengan tersenyum pahit, diiringi helaan napas yang beras. Aku akan melepaskanmu. Aku tidak akan berharap kau kembali untuk menemuiku. Aku akan mengubur gelang ini bersamaan dengan rasa cintaku padamu. Maafkan aku. Lirih Kia. Ia pun melepaskan gelang itu. Kia menggali sedikit tanah di samping makam kedua orang tuanya. Ia merobek sedikit kain baju miliknya. Kia masih melindungi gelang itu dengan kain baju yang barusan ia robek. Siapa tahu ia akan membutuhkan gelang itu nantinya. Dengan berat hati, Kia mengubur gelang itu. Ia sudah melepaskan rasa cintanya kepada Angga dan akan memulai hidup baru dengan pepohonan. Setelah gal sudah terkubur di bawah tanah, napas Kia terasa sangat sesak. Hari ini adalah hari paling sedih untuknya. Ia sudah kehilangan kedua orang tuanya dan juga ia harus melepaskan cinta pertamanya. Ma, Pa,
Kia pergi dulu. Nanti Kia akan menemui Mama dan Papa lagi. Lirik Kia. Mama dan Papa tenang di sana. Kia akan berjuang di sini agar bisa sukses sesuai apa yang Mama dan Papa inginkan. Sambung Kia. Kia kembali menitikkan air matanya. Ia begitu sangat terpukul. Saat hendak berdiri saja, rasanya ia sudah tidak sanggup lagi. Kedua kakinya begitu sangat berat untuk melangkah. Kia menghapus air matanya. Kemudian ia perlahan melangkahkan kakinya untuk meninggalkan tempat pemakaman kedua orang tuanya. Kini hari semakin siang. Jam menunjukkan pukul 11. Kia saat ini tengah duduk termenung di taman yang nampak sepi, dengan satu koper kecil di sampingnya. Kia tidak tahu harus kemana. Bahkan dia saat ini tidak memegang uang sepeser pun. Di saat Kia melamun, ada seseorang yang menghampirinya. Permisi, apa aku boleh duduk? Tanyanya dengan ramah. Itu suara dari seorang gadis, remaja yang terlihat seumuran dengan Kia. Kia yang tadi melamun langsung tersadar. Ia pun menoleh ke arah gadis yang barusan bertanya. Iya silakan. Kia sedikit menggeser duduknya, memberi ruang untuk gadis itu untuk duduk di sampingnya. Kia hanya terdiam. Ia tidak berani membuka suara. Gadis remaja yang duduk di samping Kia, ia memperhatikan keadaan Kia. Namaku Amira. Amira mengulurkan tangannya kepada Kia, memulai duluan untuk berkenalan. Kia yang mendapat uluran tangan dari Amira, ia membalas uluran itu seraya berkenalan. Panggil saja Kia, ucap Kia ramah. Amira hanya menganggukkan kepalanya dan memberanikan diri untuk bertanya kembali. Maaf aku lancang, apakah baru diusir? Tanya Amira ragu-ragu. Namun ia juga penasaran dengan Kia yang sangat memprihatinkan. Iya, Kia terkekeh pelan. Ia menjadi tidak enak. Tega sekali kedua orang tuamu mengusir anaknya sendiri. Celoteh Amira kesal. Kia menghela napasnya. Tentu saja Amira akan berpikir begitu. Tidak, kedua orang tua aku baru saja meninggal, dan semua harta kedua orang tuaku sudah habis untuk membayar hutang. Maka dari itu, aku tidak memiliki tempat tinggal lagi. Jelas Kia, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Oh gitu, maafkan aku tidak tahu. Ucap Amira penuh sesal. Kau kan tidak punya tempat tinggal. Bagaimana kalau kau tinggal bersamaku saja? Ajak Amira yang begitu senang. Kia terkejut. Ia menoleh ke arah Amira. Kia sedikit curiga kepada Amira, karena Amira tiba-tiba menawarinya untuk tinggal bersama. Sementara keduanya saja baru berkenalan. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Dadah.